Oke, jumpa lagi di channel gua di Dialog. Kayaknya udah lama juga gua nggak update dan kali ini gua kayak apa ya? eh, Ternyata di kesibukan gua di total politik itu gua butuh detoksinasi gitu. Detox untuk nggak ngomongin politik dan membersihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh politik. Kayaknya pengaruhnya sangat mengganggu kehidupan lahir dan batin dan tapi ternyata gue nggak bisa off juga ternyata bikin konten dan tadi gue lagi teleponan sama kawan gue dan gue tertarik juga nih kalau kita bikin konten soal masuk kuliah dan terutama kita berdua kita gue udah mengenal lu dari kapan Blacky? Sorry, Dari sorry gue karena saking lamanya gue mengenal lu di klub pasar. Gue mengenal lu dari kayaknya waktu SD, itu lu TK deh. SD, Lu masih SD TK, kali. bro. Gue udah kelas 1 SD duluan, terus gue tinggal kelas di kelas 1. Lu itu masih TK. Hmm, Masih ingat banget. Satu SD kelas 1 lah. lu sama Rudi SD. Marsono kan? TK-nya Dr. apa? Rudi. Hah? Dr. Rudi. Dr. Rudi Dokter, lengkap-lengkap. dokter Rudi Dr. Rudi. Dr. Rudi. Marsono. Di bedah syaraf kan dia sekarang ya. Spesialis saraf. Spesialis Ya, saraf. Bukan syaraf. bedah saraf. Nah, Hmm. Nanda ini gue udah kenal dari gue SD. Dia waktu itu masih TK, gue kelas 1 SD, kakak kelasnya, tapi gue tinggal kelas. Nah, dia masih TK di SD Jamiatul Hujat Bukit Tinggi di daerah Benteng ya itu ya, Blacky ya. Nanda ya, Black. Kan, bukan. Apa daerah apa Benteng itu itu, namanya? yang di Benteng itu TK. Ya, TK TK kan kita di Jamiatul situ, Hujah. bro. Oh iya, Waktu SD-nya di itu, SD-nya di daerah Sumurapak namanya. ya di Bukit Tinggi dan Bukit Tinggi. ya kita SMA terus dia kuliah. Ah, ini lucu. Pas kuliah dia yang duluan. Lu yang duluan masuk UI kan angkatan 2007. Gue SMA bareng nih ya. Dia Lulus bareng, lulus lulus bareng bareng. 2007, kuliah dia yang duluan. Dia langsung masuk UI. Oh, ini si kampret nih. Garis tangannya tiba-tiba dia coming from behind. Dulu kita bareng ngeband waktu SMA, gue basis, dia vokalis gue waktu SMA kebetulan. Dan gue kaget juga dia masuk UI duluan 2000. Belajarnya entah kapan gitu ya. Iya, gue nggak tahu lu belajar kapan. Di kelas dia itu, dia kan kelas IPA 1 dulu di SMA gue, yang lebih kompetitif itu papan bawah. Papan atasnya udah Oh, pasti tuh orang-orangnya kan. Juara 1, 2, 3 pokoknya itu juga udah pasti aja kan orangnya, satu sini, dua sini, tiga sini kan. Tapi kalau sebagai sebagai zona gambaran, Bri. degradasi ini ya, perebutan zona degradasi ini yang paling-paling bawah itu pasti lu agak kompetitif tuh. Lu, Bima, Freddy kan, siapa lagi? Bahrul, siapa lagi tuh? Pokoknya kelas Nodi. kelas 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 gua pas SMA itu apa ya? eh Unik sih, Ri. Jadi kayak dibilang percontohan, dibilang percobaan gitu. Dibilang percobaan yang gagal karena sekarang kan sudah tidak ada lagi kan program itu. Dengar-dengar infonya ya, SNBI nggak ada program-program lagi itu sekarang. udah nggak ada lagi kabarnya. Hmm. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dilihat kondisi lulusannya sekarang, harusnya itu bisa dibilang program sukses ya. Ya, ya. Karena yang kalau kita lihat hasil sekarang ya, yang peringkat paling atas itu dia sekarang Udah udah PhD ya. salah satu PhD ya, Ya, udah gue PhD sempat di Belanda, di sempat PhD di kontak Belanda. sama kawan itu tuh dulu. Nah, yang papan bawah, yang papan bawah zona degradasi. Oke juga. Eh, Freddy di Huawei, eh, lu di Wika. Ya, siapa lagi? Nodi di mana sekarang? di salah satu perusahaan tambang lah Tambang si di Kalimantan. kalau Inya papan tengah ya itu ya Inya ya, dari Fahri ya. Itu
teman kita yang satu itu sempat papan atas, sempat papan tengah, tapi nggak bisa dibilang bawah sih. Ya kan kalau Masih papan atas awal sih. lu juga papan atas dulu di awal-awal kan. Kelas-kelas 1 lu masih papan. Semester 1 kelas 1 gue masih 10 besar. Iya, masih oke lah lu waktu itu. Nah, tapi kita nggak Nah, setelah mengenal yang namanya studio band langsung berubah. langsung hidup lu berubah, udah bisa ngerokok, Berubah drastis ya. ya kan pengen main jadi paling keren di SMA, obsesi lu berubah. Karena main basket kan nggak bisa, beli Main mobil, basket nggak bisa, nggak bukan anak mobil ya kan. beli mobil nggak Beli sanggup kan? Ya iya. kan? Ya sama lah kita bro. Gue juga. Mau apa ya namanya ya? Mencari eksistensi diri lah di usia akil balik gitu kan. Kalau pinter-pinter banget ya enggak, gitu kan? Ya jadi pilihan menjadi paling ekstrim itu nggak banyak waktu itu. Ya salah satunya jadi anak band dan itu yang paling accessible kan untuk lo bisa lakukan ketika itu. Dan ya ketika itu kita masuk ke UI, gua sama Nanda kebetulan dia duluan masuk UI, gua tahun berikutnya gua masuk sosiologi UI 2008, dia teknik mesin UI 2007. Ya. Nah, lu masuk ke UI dan unik ya kita lulus bareng. Jadi dia itu ditakdirkan apa namanya? Kita itu ditakdirkan masuk sekolah berbeda, ya. Tapi lulusnya selalu bareng, Bos. SD juga gitu, pendidikan dasar dan menengah juga gitu. Gue yang duluan. Kuliah lu yang duluan. Tapi lulusnya bareng. Nah, gimana lu melihat apa namanya lu kuliah di UI itu sebagai ya gue kan nggak tahu ya gue nggak apakah lu memang berharap masuk UI dulu waktu itu atau memang nasib aja yang ngebawa lu ke situ emang garis tangan lu aja. Kalau dibilang nasib sebenarnya ya tidak bisa apa kita nggak bisa menafikan itu ya yang namanya usaha pasti tetap eh, yang menentukan kan tetap yang di atas. Tapi kalau boleh flashback sebenarnya momen-momen kenapa pada akhirnya tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang menyadari sebelumnya, kok bisa-bisa tahu-tahu gue lulus di UI gitu ya. Padahal teman-teman sekitaran kita taunya ya lingkungan apa pertemanan kita waktu itu sangat tidak identik dengan anak-anak yang rajin belajar ya dulu ya Ria. Ya, yang masuk dari kelas lu itu yang masuk ke UI itu kan cuma lu yang apa peringkat terbawah dan juara umumnya bro. Iya. Cuma 2 orang itu aja yang masuk tuh kelas lo. Dan jangan salah loh Ri. Yang peringkat 1 ya si ya kita sebut namanya aja ya. Dr. Mutia. Namanya kan sekarang sudah embel-embelnya udah PhD ya. Dr. Mutia itu Kalau dia kita tuh PhD pada saat kita wisuda tahun 2012 ya, Januari 2012 itu dia Februari lulusan terbaik loh. Dia Februari itu Februari 2012 itu eh, Uni Mutia itu dia lulusan terbaik loh, Ri. iya iya tahu gua ngikutin track recordnya. Lulusan terbaiknya UI ya itu dari inilah masih circle pertemanan kita juga lah. Tapi kan eh, beberapa teman-teman kita kan juga tidak expect juga oh seorang Nanda Prima, seorang Ari Putra tahu-tahu ternyata Iya. kuliahnya di UI gitu ya. Ya dan setelah kita bisa masuk UI itu semua orang mencoba junior-junior kita itu nekat untuk memilih UI semua. Karena kita berdua aja lulus apalagi mereka gitu kan, mereka mikirnya kan. Iya. Nah, Ari sama Nanda aja lulus, berarti gue juga bisa lulus. Dia tidak tahu kita nyogok berapa. Aduh. Ya, jadi Tapi kalau dipikir-pikir lagi
Dulu itu memang nggak tahu ya. Oh, momen setelah UAN ya kalau nggak salah waktu itu kan sempat ada fase-fase di mana kita yang anak-anak SMA di zaman itu berada pada situasi Ya. menentukan pilihan Kalau karena sekarang kan ada apa namanya itu SNMPTN undangan atau apa gitu namanya ya, yang mana benar zaman SMA aja udah dapat kampus kan. ya, jadi sebelum mereka mengakhiri tahun ajaran di kelas 3 itu mereka sudah ada opsi-opsi atau sudah ada fasilitas ujian ya untuk Dan di masuk. Kan tahun kita itu kan belum banyak mandiri kan. Tahun lu tuh baru satu belum, aja kan. Satu aja belum. tes kan waktu itu kan. Terakhir terakhir SPMB itu di angkatan Iya, di yang gua ikutan iya. tahun Setelah gua 2007. udah senam PTN namanya. Ya, Tapi gua waktu itu lulusnya masih. UMB. Oh, lu yang UMB ya dulu Ya ya? UMB. Yang bagus-bagus masuk UMB justru. Oh Nah, iya benar orang yang benar ikut benar. senam PTN itu yang di UI adalah orang-orang yang mau ganti Gagal di UMB. atau gagal, ganti jurusan atau gagal. Iya. Ada temen gue yang dapatnya antropologi apa sosiologi gitu, dia pindah ke manajemen. Nah, senam PTN lagi dia. Ya jadi bisa dibilang angkatan terakhir yang istilahnya eh, takdirnya itu cuma ditentukan oleh satu kali ujian itu ya memang angkatan gua, Ri. Dan Angkatan 2000 angkatan gue masuk itu waktu itu lagi mulai hampir semua kampus itu bikin ujian masuk sendiri. ujian mandiri. Nah, Iya. di tahun itu ada UMUGM, tapi itu jauh sebelum SPMB, pas masih SMA kan Iya. UMGM itu. Dan itu Dan waktu itu pun tahun kita di Pekanbaru kan. iya, dan itu pun kan istilahnya stigmanya waktu itu jika ikut ujian mandiri itu harus dihadapkan dengan persyaratan untuk membayar Membayar biaya yang mahal. iya membayar mahal. Kalau untuk Membayar membayar mahal. Udah kayak ya bos. Udah kayak apa? kalau kalau apa namanya pengen yang jalur reguler ya otomatis ikutnya SPMB. Tapi pada saat itu kan memang eh, ujian masuk di beberapa kampus-kampus kedinasan pun kan juga masih tetap ini ya jadi alternatif juga kan Oh selain ya, dulu SPMB ada STAN. ada ujian masuk STAN, STPDN, terus TIS dan beberapa sekolah-sekolah kedinasan Tapi lain itu kan waktu masih kita itu adalah angkatan kedua apa ketiga gitu ya, Bakri School ya waktu itu ya, Bakri University sekarang. Apakah ya terus beberapa kampus-kampus ini ya kampus-kampus yang dari apa namanya perusahaan terus dia bikin universitas gitu ya Kom itu gitu ya? juga udah mulai naik juga namanya waktu itu. Ya, ada teman kita yang ikut AFS dulu dan dia cukup anak pinter juga di SMA kita. Aryo, lu ingat nggak? Singamasa ya? Oh, Radenario Nah, ya. Raden Aryo. Tadi dia ngisi apa namanya talk soal kewirausahaan tuh di SMA 1 tadi gue lihat. Nah, eh, dan maksud gue kayak Azhari Fauzi teman kita tuh juga masuk ke Bakri kan itu. Dan Iya. waktu itu Padahal aslinya dia lulus UI juga loh. ah, iya dia lulus Padahal geografi. aslinya dia juga lulus UI juga padahal. Dan gila banget loh Bakri School waktu itu ya. Apa gelontorin beasiswanya gila-gilaan waktu itu. Ya. Laptop, dikasih uang saku, kuliah gratis gitu yang buat top 10 apa top levelnya lah kayak Faisal adiknya Ahmad Fahri juga kan juga di Bakri School dia kan. Ya apa ya kayak Dapat nggak sih? minimal minimal dapat nama dulu kan. Minimal dapat nama dulu gitu loh. Istilahnya mengembangkan sayap lah untuk Gue ingat untuk betul sebuah kampus baru. almarhum ya kayak startup bakar duit lah ya. Dia udah jualan Iya. gaya Yeah. startup ya. Gaya money gitu dia udah pakai tuh tahun-tahun segitu tuh. Jadi startup bayar, ya anggap aja lah kasih beasiswa ini bayar iklan gitu ya. Jadi untuk Kayak menggait Gojek, menggait sekarang kan Gojek menggait mahasiswa.
GoPay, Grab, Grab itu pakai cashback gitu kan, OVO pakai cashback. Nah ini sama lah sistemnya kayak gitu kan, karena memang perusahaan yang bikin gitu ya. Nah, Bahkan sekarang kayak Pertamina pun juga, nggak tahu ya, Pertamina, bukan Pertamina sih, apa? Pertamina itu pakai uang Podomoro juga ada kampus loh sekarang. Podomoro University. Pertamina itu pakai CSR loh itu. Dan sebenarnya di undang-undangnya kayaknya nggak boleh lah. CSR dipakai buat bisnis lain gitu. Gue juga belum ngecek juga ya, tapi beberapa perusahaan pun seperti kayak Chevron ya, Chevron kalau nggak salah mereka juga ada kampus loh di Riau gitu kalau nggak salah. Ya. Chevron terus kayak beberapa perusahaan-perusahaan ini ya, energi, tambang, itu mereka punya ini sih, punya apa, kampus lah, kampus-kampus binaan itu mereka punya. Oke, gue mau mempertanyakan ini, bro. Lu merasa hidup lu lebih baik nggak kuliah di UI? Maksud gue gini, kalau seandainya nih, lu pernah merasa nggak, seandainya kalau gue nggak masuk UI, mungkin gue nggak akan jadi diri gue yang sekarang. Mungkin hidup gue lebih buruk. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Menarik lah, gue Karena gini, biasa interview orang. kalau gue menilai eh, proses perkuliahan gue selama di UI, proses perkuliahan selama di UI, gue nyesel. Sebenarnya nyesel dalam artian gini, gue belum memaksimalkan UI sebagai tempat untuk kuliah. Maksudnya gini ya, UI itu punya bisa ngasih 10 ke lu baru ambil 3 atau 4 gitu mungkin ya. Iya, gue cuman ngambil nggak sampai separuhnya malah. Jadi kayak cuman apa ya? Ibarat kata kayak Berarti kalau sia-sia ditanya orang, dong negara mensubsidi sekolah Anda. iya, gitu. Ibaratnya gini, gue sudah difasilitasi bisa kuliah di UI, tapi sayangnya tidak memaksimalkan itu. Tidak memaksimalkan dalam artian tidak memaksimalkan opsi-opsi yang ditawarkan oleh UI untuk memaksimalkan gue sebagai seorang akademisi. Potensi lu semuanya nggak kegarap lah di situ. Nggak kegarap sebenarnya. Ini Ya, tapi kalau dalam kalau hal kalau akademik ya kan ya. dipikir-pikir itu salahnya gue juga sih sebenarnya. Dalam hal akademik nih. Ini kan dalam Dalam hal akademik. Iya, dalam hal akademik. Dan biasanya kan itu baru bisa kita nilai ketika kita sudah lulus kan biasanya. ya. Apa yang Harusnya membuat lu sadar kalau gue nggak pernah ngambil semua, gue belum ngambil semua yang harusnya gue bisa dapat di UI. Apakah ketika lu kerja lu mulai sadar itu atau gimana? benar. Jadi gini, gue berani ngomong kayak gini loh ya. Dan ini pasti debatable banget. Ini pasti diperdebatkan sekali ini. Uh, kalau lu pinter, lu nggak harus kuliah di UI. Kalau lu pinter, lu nggak harus kuliah di UI. Tapi kalau lu orangnya apa namanya ingin beruntung, kuliahlah di UI. Nah, gimana nih maksud lu nih? Ini Contoh, kasih contoh deh. Kalau sebenarnya nih ya, kita sudah dianugerahkan intelijensia terus kemampuan akademik yang di atas rata-rata, UI itu cuman sebagai ini aja, apa namanya, cuman sebagai oh ya udah silakan ini sawah Anda, silakan digarap, dimaksimalkan, terus Anda panen. Padahal sebenarnya lu bertani atau bersawah di area lain pun lu akan tetap panen juga.
Ya belum tentu dong kalau tanahnya nggak sesubur di UI. Nah itu tadi kan gue bilang UI cuma memfasilitasi tempat saja. Karena lu bisa memaksimalkan itu, lu bisa apa namanya eh, memanfaatkan itu gitu. Tapi nggak mesti harus di situ. Bahkan Kalau kalau lu memang pinter, lulus SMA dan lu pinter, lu cukup belajar beberapa skill langsung kerja aja sih sebenarnya oke-oke aja gitu. bisa. Oke-oke aja. Atau lu run the business gitu ya, Ya, bisa jalan. tapi kalau misalkan orang yang istilahnya dia pengen beruntung, ya dia pengen mendapatkan keuntungan ya. Ya UI salah satu tempat yang bisa ngasih itu gitu. Contohnya, Contohnya beberapa teman-teman kita yang ya dia pada saat kuliah nilai akademisnya itu sangat tidak ini ya, tidak membanggakan. rata-rata air lah ya. IPK-nya rata-rata air, ya toh ternyata dia masih bisa berkarir Oke, ya gue karena jurusan ada faktor luck ya dia megang nama UI gitu loh. di jurusan gue banyak banget itu. Dan Nah iya bahkan kan. kawan-kawan ini ketika bergaul di dunia kerjanya dengan kampus-kampus yang biasa-biasa aja gitu ya, itu mereka bisa jadi yang paling pinter di situ. Dan jadi yang paling pintar. Padahal sebenarnya kalau diukur secara apa kuantitatif nih ya, diukur secara kuantitatif dia jelek. Tapi kalau diukur secara kualitatif, nah ini kan istilahnya abu-abu ya, Hmm. subjektif kan ya penilaiannya. Kalau secara objektifnya dia jelek nih, IPK-nya jelek, ya kan. Ini kalau misalkan masuk saringan nilai pun sebenarnya ini nggak masuk gitu. Tapi karena ada faktor kualitatifnya itu, faktor nama, oh iya ini UI. Nah, yang dinilai orang kan sebenarnya bukan kenapa sih kok UI itu bisa 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 bagus gitu ya di mata orang-orang luar gitu loh. Padahal sebenarnya yang dipelajarin pun sebenarnya kurikulumnya sama Ya. dengan kampus-kampus yang lain. Kemudian bahan ajarnya pun juga sama dengan kampus-kampus yang lain pun juga ada kesamaan-kesamaan gitu. Tapi gini, Materi gimana menurut lo kalau misalnya gue di sosiologi UI ini, ada hal-hal yang mungkin departemen sosiologi universitas lain itu nggak punya. Salah satunya adalah history, sejarah. Sosiologi UI itu dibangun memang untuk mendukung pemerintah Orde Baru ketika itu, pemerintah Orde Baru ketika itu untuk melaksanakan program-program sosial kemasyarakatannya. Dan jurusan ini sudah memulai sebuah tradisi panjang yang sudah berlangsung bertahun-tahun gitu misalnya. Dari berbagai macam kajian. Katakanlah gini deh, buku statistik sosial pertama di Indonesia itu ditulis oleh Profesor Belanda namanya Wim van Zanten. Wim van Zanten ini dulu menulis buku itu atas kerjasama UI Leiden Partnership gitu kalau nggak salah namanya. Nah jadi Leiden Belanda ya. ya Leiden Belanda UI Leiden Partnership mereka akhirnya mengeluarkan buku statistik sosial pertama untuk ilmu sosial di FISIP UI, FIS dulu namanya masih FIS belum ada ilmu politik untuk dipelajari di FIS karena itu sangat dibutuhkan dengan pendekatan developmentalismenya eh, pemerintahan Orde Baru. Nah, ketika itu tradisi berpikir, tradisi statistik, sosiologi yang lebih praktikal itu berkembang di UI. Nah, jadi kalau gue ngobrol sama sosiologi di UGM, gue nggak tahu nih arus mainstreamnya. Tapi arus mainstreamnya di UGM lebih banyak dengan gagasan, pemikiran gitu. Tapi di UI sosiologinya praktikal. Makanya Praktikal. orang alumni sosiologi UI ini kalau yang benar, kalau kayak gue kan nggak benar nih. Kalau yang benar gitu ya. Gue maksudnya ya kalau yang mengikuti trennya, kalau gue kan nggak mengikuti trennya, ya misalnya kayak gue lulus 3,5 tahun gitu misalnya. Uh, gue nggak ngikutin tren lah.
kalau gue ngikutin tren, itu kemungkinan gue akan bekerja di lembaga market research, mungkin bahkan ada senior gue yang udah ditempatkan di Abu Dhabi, ya, di Abu Dhabi untuk di AC Nielsen. Lu tahu Nielsen dong? Asia Nielsen ya. Ya, perusahaan market. Pemeringkat ya, statistik banget lah. Ya kalau orang tahu TV kan, untuk rating TV kan Nielsen tuh. Nah, di Ya. market research, the leading company di dunia hari ini salah satunya. Ya. Nah, kalau gue bener, gue akan masuk ke situ atau masuk ke Bappenas atau ke BKKBN gitu. Dan berbagai macam agensi lainnya yang berkaitan dengan riset-riset ya apa pekerjaan praktik pekerjaan dan sosiologi yang lebih terapan, yang lebih praktikal gitu. Berbeda sama teman-teman di UGM yang lebih banyak refleksi filosofisnya, teoritiknya, lebih banyak perdebatan teoritiknya ketimbang, walaupun di UI juga ada gitu, tapi porsinya nggak sebanyak di yang praktikal. Lu bayangin, orang bilang masuk ke sosiologi itu belajar hafalan, ternyata it's totally wrong. Lu masuk sosiologi UI, belajarnya statistik, bro. Banyak banget mata kuliah statistik. Ada namanya metode dasar-dasar metode penelitian sosial. Namanya dasar-dasar metode penelitian sosial. Pelajarannya apa? Statistik. Terus nama statistika 1, staksos 1, statistik 2 gitu ya. Belajarnya Matematika sosial ya. ya, metode penelitian sosial 1, isinya apa? Statistik, lapor. Jadi namanya macam-macam tapi isinya statistik juga ujung-ujungnya gitu. Nah, Jadi mungkin dulu teman-teman kita yang berlatar belakang, kalau sekarang kan anak-anak sekarang bilangnya soshum ya, sosial humaniora ya, kalau anak-anak SMA sekarang ya. Kalau dulu kan, kalau zaman kita kan IPS ya, anak-anak ilmu sosial. ya, misalnya gini, Menghindari angka-angka ya, untuk apa? Makanya mereka milihnya IPS gitu kan, ya, milihnya sosial. ya ternyata lu Padahal masuk sebenarnya sosiologi UI isinya itu semua, bro. tetap angka-angka juga gitu. Semua. Nah, misalnya ilmu ekonomi UI, ini kampus yang jelas banget nih adalah warisan atau diperkuat oleh keberadaan rezim teknokratisnya Orde Baru. Berbagai macam ekonom dari situ, bahkan bapaknya Pak Prabowo salah satu profesor di FEUI gitu. Sampai Bu Sri Mulyani hari ini. Jadi Kementerian Keuangan itu jarang, gua rasa ada tapi satu, Pak Fuad Bawazir apa ya? Pokoknya hampir nggak pernah lah gua rasa ya keluar dari rezim FEUI. Nah, UI, UGM lah gitu ya. UGM lah paling. Kesehatan juga begitu. Kesehatan itu Kesehatan nggak jauh-jauh dari FKUI, ya FKUI, FKUGM. ya kan? Enggak, UGM malah belum pernah gua seingat gua. Belum pernah ya? Belum. Belum pernah ya? Yang pernah tuh Erlangga. UNER, UNER. ya UNER. Jadi rezim UI, UNER. Nah sekarang agak unik nih Terawan ini, tentara gitu. Jadi Menteri Kesehatan gitu. Nah maksud gue gini, yang ingin gue tanyakan ke lu, apakah menurut lu nih di Teknik Mesin UI, gue nggak tahu rezimnya seperti apa dan kemana mereka berjejaring untuk membuat dominasi sehingga apa namanya regenerasi kan mereka butuh terus orang-orang baru terus untuk diorbitkan di dalam network mereka itu. Nah, gue nggak tahu nih gimana lu melihat soal tradisi dari dari sebuah jurusan di kampus atau sebuah universitas gitu ya, yang mana mereka tentunya punya kecenderungan untuk menjadi hegemonik gitu, jadi berputar di antara mereka-mereka aja nih. Misalnya ada satu kementerian yang isinya di atasnya UGM, bawahnya UGM gitu misalnya. Nah, apakah dengan masuk UI hal ini menurut lu berpengaruh nggak gitu? Nah iya itu tadi, Ri. Kenapa gue bilang kalau lu masuk UI pilihannya itu kalau lu pinter, ya lu harusnya memaksimalkan. Kalau lu nggak pinter, ya udah lu nikmati faktor luck yang dimiliki oleh anak-anak UI. Karena UI adalah salah satu
kampus besar yang bisa memelihara user dari lulusan-lulusannya gitu. UI itu bisa membangun jejaring-jejaring baru, jejaring-jejaring user baru yang nanti bakalan makai nih anak-anak lulusan UI. Kalau cuman tadinya kita berpikiran, oh nanti anak-anak UI nanti diterimanya di kementerian ini, diterimanya nanti di perusahaan-perusahaan besar ini gitu. Terus bahkan ada beberapa company yang kayak beberapa petinggi-petingginya didominasi oleh anak-anak UI gitu. Dan itu pun juga memang terjadi juga di beberapa kampus lain ya, seperti kayak ITB, UGM, terus kayak apa ITS salah satunya juga yang di Surabaya. Dan itu memang salah satu yang membedakan kampus besar itu dengan kampus-kampus lainnya. Di kampus-kampus lain ya, yang namanya anak pinter itu pasti ada, Ri. Pasti ada dong. Mau misalkan yang di kampus yang ada di Sumatera, oke lah, yang nggak jauh-jauh lah dari tanah kelahiran kita sendiri. Banyak kok teman-teman kita gitu kan, atau adik-adik kita, dan bahkan orang-orang yang pernah berkuliah di UNAN, Universitas Andalas, itu pinter loh. Itu jago gitu loh. Dan cuman kan yang membedakan antara kampus-kampus besar itu dengan beberapa kampus-kampus lain di Indonesia, ekosistem sih, Ri. Ekosistem mereka dalam menjalani kehidupan dunia kampus. Dan setelah itu, Nah, kampusnya bisa memelihara atau mengembangkan jejaring untuk nanti dinikmati oleh lulusannya atau enggak. Karena kan ada juga tuh kampus yang istilahnya, oke, Anda sudah lulus, sekarang silakan Anda berjuang untuk bisa melanjutkan hidup kan gitu. Enggak gini, Nah, gua ganti pertanyaannya deh. Lu anak teknik nih. Ya. Di bidang apa saja teknik UI itu menurut lu nih ya? Ah, ini anak ITB semua nih. Udahlah susah kita ini. Nah, gitu loh maksud gua. Ada ini nggak? pertanyaannya susah sih, Ri. Pertanyaannya susah karena memang, Anak ini nih dominan nih di sini nih. Anak UI ada tapi ya dikit lah gitu. nah itu tadi balik lagi tergantung usernya, pemakai yang nanti memanfaatkan lulusan-lulusan kampus itu gitu loh. Misal contoh ya, kita nggak nutup mata lah ya, kayak contoh Chevron lah misalkan. Ini yang gue tahu ya. Chevron didominasi oleh anak-anak ITB. Ini misalnya seperti itu contoh. Terus kalau misalkan kalau Pertamina? perusahaan kalau Pertamina banyak lah ya, merata lah ya. Berapa ya? Misal contoh kayak Ada rezim yang dominan. ini dari teman-teman kita juga nih yang cerita ke gue. Ada salah satu perusahaan minyak asing dari Cina itu dominan UI loh, Ri. Oke. Nah, apa itu? Padahal teman kita ini dari ITB. Apa perusahaannya? Sinop. BUMN minyaknya Cina. Ya, Cina kan semuanya BUMN yang sampai sini kayak. Semua petingginya Nah itu, member of Communist Party semua, bro. nah iya. Orang bahkan seorang Jack Ma aja anggota Partai Komunis di sana. Pada akhirnya semuanya menjadi anggota partai. Iya, semuanya akan komunis pada waktunya. Ya lu belanja lu anti komunis, lu jualan juga di Shopee. Ya gitu. Nggak, balik lagi ke cerita tadi ya. Jadi kalau misalkan usernya itu didominasi oleh beberapa lulusan dari kampus-kampus tertentu, ya itu wajar gitu loh. Karena satu, lulusannya memang beneran bagus,
Atau kampus itu dengan si user ini memang membangun jejaring konektivitasnya yang memang intens gitu loh, Ri. Ya, ya, ya. Sehingga ya Dan maksud gua memang itu tadi, sehingga terbentuk rezimnya di sana kan. iya, sehingga sudah apa? Oh, ini didominasi oleh anak-anak UGM nih kalau di kantor ini gitu. Oh, ini didominasi oleh anak Unpad nih gitu loh. Contoh ya di beberapa adik gua kan kebetulan bekerja di salah satu company human resource. Ini ada lo yang eh, ini ya, yang yang HR ya. pengertian namanya. Ya, Saya dia kan dia kuliahnya kan. mm, kebetulan dia bekerja di bidang human resource dan itu dia pernah bilang gini, di beberapa human resource company besar di Indonesia itu didominasi oleh anak-anak psikologi Unpad. Nah, itu contoh. Oke, oke, oke. Jadi si kampusnya atau si jurusannya itu mereka sukses untuk bisa membangun membangun connectivity itu gitu loh. Dan itu bukan hanya soal kerjaan, tapi juga soal ekosistem belajar akhirnya gitu. Ekosistem belajar, iya. Jadi dia punya Dan punya goal yang yang kelihatan untuk dituju gitu. atau misal kayak gampangnya gini, contoh kampus Kalau Wika let's say, sendiri, Wika gimana Wika? kalau kantor gua tuh sebenarnya Gua rasa didominasi. ITB nggak dominan tuh di situ. Enggak, malah lucunya enggak. Karena nggak kebanyakan ITB kan nggak terlalu tertarik kerja di BUMN sebenarnya. Sebenarnya iya. Kebanyakan ya gitu. Apalagi Kebanyakan yang bright bright itu kan mereka kan pada pada lebih tertarik masuk startup sekarang kan. Apalagi ada startup yang mau ngasih share gitu kan, investment, ada apa venture capital dari mana gitu kan, terus dia dapat investment, dia dapat share di situ gitu kan. Apalagi ya, ya inilah ya bagian dari pengharkatan inilah ya pengharkatan di eh, gaji dan honorariumnya dia ya. Yaitu menarik sih memang beberapa perusahaan-perusahaan sudah memberikan opsi-opsi seperti itu gitu loh. nah Tapi memang dari dulu ya beberapa lulusan-lulusan Jawa bagian barat ya. Ini kan Jawa bagian barat nih, UI ITB itu memang identiknya terkenal dengan eh, tipe lulusan yang tidak betah ya berlama-lama di satu company. Entah itu mereka ada ketidakcocokan pekerjaan, passion dan lain sebagainya, atau memang strategi untuk bisa level up. setuju Kan nggak bisa juga. setuju nggak lo anak UI itu paling benci dengan senioritas. Anak UI paling benci dengan Nah, senioritas. maksud gue gini, gue tanya ke beberapa kawan yang di UGM gitu ya, mereka mau kalau masuk ke satu tempat gitu, itu ya udahlah nunggu senior gue dulu lah gitu. Jadi seniornya selesai dulu baru dia naik. Kalau anak UI itu cenderung akan cari opportunity untuk eh, masuk ke tempat yang membuat mereka bisa akselerasi gitu. Gue Ketika, lebih cenderung yang terakhir lu bilang itu. iya maksud gue itu benci dengan Mm-mm. senioritas, urut kacang gitu loh. Kalau di Iya, kampus karena kan mereka karena beda gini, tuh. Gitu ada beberapa cerita ya, senior gue aja masih di situ levelnya, ya udah gue santai aja lah di bawahnya gitu. Ri, eh, senioritas yang gue rasakan di UI ya, senioritas yang gue rasakan di UI itu bukan senioritas yang istilahnya isi bang, bukan Iya. seperti itu malah. Apa istilahnya senior atau kakak tingkat kita itu mereka bisa menghilangkan gap gap ini ya, gap umur, gap gap
tahun angkatan gitu ya. Tapi balik ke kitanya masing-masing aja kan ya. Lu kalau misalkan ngomong sama dia, gimana caranya jangan sampai inilah ya, jangan sampai menyinggung gitu kan. Tapi Jangan sampai nggak kedekatan, menghormati. kedekatan yang dibangun itu bahkan sampai ke kita sudah bekerja pun, ya gue ketemu beberapa senior gue di yang satu jurusan pun di perusahaan sekarang. Padahal gapnya itu jauh loh, gap tahunnya itu jauh, tapi karena budaya yang sudah dibangun, ya lu sama kakak tingkat lu nggak usah terlalu segan, maksudnya nggak usah terlalu canggung ketika bertemu atau ketika berinteraksi, Dalam tanda kutip sehingga nggak perlu terlalu unggah-ungguh gitu. iya nggak terlalu inilah, nggak terlalu banyak harus bikin tata krama khusus gitu, enggak. Entah itu karena Sama dosen sendiri, kalau di jurusan gue banyak dosen yang mungkin yang lebih tua 10 tahun aja itu masih lu gua. iya. Iya, sampai 15 tahun, 20 tahun tuh masih lu gua gitu ngomongnya. Dan ke salah satu kultur UI yang gua rasakan banget itu soal friendship sebenarnya. Sangat friendly gitu kulturnya. Jadi lu itu masuk situ itu semua orang itu adalah temen lu. Ibaratnya apa ya? Karena All memang gitu, all sister. ekosistem UI itu ekosistem yang urban metropolis sih, Ri. Iya, betul. Betul. Yang istilahnya bahkan anak-anak daerah pun mereka mempertahankan nilai kedaerahannya pun mesti berjuang juga loh. Betul. Kalau istilahnya, kalau misalkan kita masuk ke dalam ekosistem UI. Ya, ada yang mention di sosial media gua waktu gua bikin podcast sama Valdo. Nah, kan kita sama-sama dari Sumatera Barat nih, Daerah. sama Iya. Valdo kan gitu kan. Ada yang bilang gini, ini dua orang Minang ngomong, tapi dialeknya dan logatnya dan penggunaan katanya sangat Jakarta gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Ini ada yang lucu loh, Ri. Gue ketika gue baru masuk kerja, dulu ada temen gue yang ngirim gue tuh orang Ambon. Oh, gue dari awal kenal. Maksudnya nggak ada muka-muka Padangnya gitu Dulu loh, kan nggak lu ada muka-muka dipanggilnya tampang Minang. Manokwari, bos. Tire lu dipanggilnya dulu sama. Ya maksudnya apa ya? Ya itu tadi, kalau kita bisa beradaptasi dengan ekosistem yang dibangun oleh UI, padahal UI itu bukan di Jakarta loh ya. Tapi ketika kita bisa masuk nih ke menjadi bagian dari ekosistem UI yang sangat-sangat heterogen itu, ya kedaerahannya itu pun juga nanti akan hilang. Ya, dan Maksudnya bukan kedaerahan apa ya? Maksudnya sisi-sisi, oh ya, lu tuh anak daerah lo gitu. Itu lambat laun itu akan dilupakan gitu. peminderan ya, minder, musuh ordinat. Minder kita sebagai anak daerah itu lama kelamaan itu akan luntur. Gue ingat betul gini loh, bro. Kan kita itu kalau di Bukit Tinggi kalau sama orang baru kenal itu ngomongnya awak, sebut nama gitu kan. Kalau orang baru kenal Masih ada inilah ya, kita masih awak Giko berusaha. Konanda gitu kan, biasanya gitu Ya, kan. masih ada. Ya kan, nyebut dirinya awak, nyebut lu Nanda gitu, nyebut nama. Ya. Ya kan? Nah, Ada apa namanya? Ada stage ya, kapan nih kita bisa naik atau ke level kata pengganti kedua, kata pengganti ketiga ya yang kayak lebih Ang ini Adian lebih. itu kan kalau udah lama Iya. kenal banget tuh. Bahkan Iya. lama kenal pun belum tentu bisa pakai Ang sama Aden. Belum Belum. tentu. Tergantung Itu terlalu kedekatannya. Biasanya yang bisa pakai Ang dan Aden itu adalah teman kecil. benar. Ya kan, teman kecil di mana lu belum ngerti
bahkan teman sebelum akil balik yang gua rasa nih. Teman sebelum akil balik, lu baru bisa pakai ang Aden. Itu pun kalau lu udah bertahun-tahun nggak ketemu, akan sungkan lagi manggil ang sama Aden. Iya. Gitu. Ang Aden tuh bahasa yang sangat egaliter lah di kultur kita di Bukit Tinggi. Bahkan kita kalau ketemu orang Padang baru kenal udah panggil ang tuh rasanya mau kita gebuk aja kan. Waktu di mau kita pukul aja kan. Kan nanti masih Ini siapa nih? yang salah dikit kan kita mau bawaannya mau nonjok aja dulu kan. Ya, itu orang nggak banyak yang tahu loh, Ri. Apa istilahnya perbedaan kultur pergaulan loh ya, perbedaan kultur pergaulan anak-anak Minang di perantauan itu orang juga nggak banyak yang menyadari itu loh. Nah, maksud gue gini, ketika kita masuk UI, dalam waktu yang singkat, lu bisa panggil orang lu gua, langsung egaliter gitu. Iya. Ya. Dan teman-teman kita yang anak-anak Jakarta itu mereka juga nggak merasa, lu siapa lu? Lu bukan anak orang sini gitu. Tapi mereka bener. Lu bukan orang sini. Welcome-nya anak-anak UI yang bukan anak-anak daerah itulah yang istilahnya membuat sesuatu yang spesial gitu loh, Ri. Ya. Dan itu nggak akan lu terima di UGM. Betul. Sekalipun lu anak Jakarta. Betul. Bener loh. Pasti ada hierarki selalu, aku kamu. Tetap ada hierarki. Ya banyak ya, sering ya gue baca di sosial media gitu ya. Ini pasti juga bakalan jadi perdebatan juga. Kalau ada anak daerah yang dia kuliah di UGM, terus dia berkeluh kesah di sosial medianya gitu kan. Terus kalau orang yang menerima, terus dia menjawabnya dengan nada yang positif, kalau mereka tidak menerima gitu kan, ya dia ujung-ujungnya bilang, ya kamu tuh pendatang gitu loh. Betul. Nah itu yang tidak kita temukan di UI. Nah, tapi gini, ini gua harus kasih disclaimer dulu. Ini pendapat kita berdua dan pengalaman. Ini pendapat kita ya, pendapat kita ya. Ya kalau lu saja nggak sesuai, silahkan komen aja di bawah. Kalau klarifikasi itu dan itu membuat gua, bro, ketemu anak-anak Minang, gue cenderung mau pakai bahasa Indonesia aja daripada pakai bahasa Minang. Yang baru-baru kenal nih. Karena kalau gue pakai bahasa Indonesia, gue bisa pakai lu gue. Benar. Nah itu kayak sama Bang Miftah, Paman Saf. Paman Saf itu gue sehari-hari sama dia bahasa Indonesia, jarang betul gue pakai bahasa Minang. Kecuali udah persoalan yang serius, sangat tematik gitu ya. Gue baru akan menggunakan bahasa Minang sama dia. Tapi kalau udah ngobrol kayak gini nih sehari-hari nih, bahasa Indonesia, lu udah ini belum lo? Belum gue, aduh pusing gue nih. Ini belum datang-datang nih. Gimana? Ya balik lagi sih, Ri. Nah kalau pakai bahasa Minang, gue nggak akan bisa ngomong kayak gitu sama dia karena umurnya jauh bos di atas kita bos. Nggak egaliternya gitu. Ya itu tadi kita sebagai perantauan Minang, memang dituntut untuk bisa menyesuaikan itu gitu loh. Tapi yang namanya kita sebagai perantau Minang, pada akhirnya kan kita bisa menempatkan posisi kita dalam percakapan. Kapan kita harus menggunakan percakapan seperti yang lu bilang ini? Kapan yang kita mesti pitch-nya harus tepat, harus cepat, harus sangat kontekstual gitu. Jangan sampai kalau udah masalah-masalah serius lu pakai lu gua ntar berantem lu sama Minang kan? Iya, istilahnya grammarnya itu harus pas nih. Iya. Timingnya itu timing yang seperti apa gitu. Imami Afdal pernah nyindir gua waktu gua bikin video sama Kak Winda, istrinya Miftah. Okay. Uniden baluluan mah katanya kan. Iya kan? Oh iya, gua aja nggak sampai lupa kan karena pakai bahasa Indonesia
yang kita pakai sesama anak UI, hierarkinya jadi hilang, Bos. Benar. Iya kan? Hierarkinya jadi Benar. hilang. Jadi setara kita jadinya gitu loh. Nah, gue Ya sampai ketika sama kayak gue sama kayak gini. kami ada yang komplain gitu. Sama kayak gini. Beberapa anak-anak di Jakarta yang ketika mereka kuliah nih di Semarang, mereka kuliah di Jogja, ketika mereka nongkrong sama teman-temannya dia yang di Jakarta, ke bawah-bawah ada tuh. Gimana Dap? Gimana Lur? Nah, gitu loh. Ya, Lur. Jadi balik lagi, kadang memposisikan apa ya? Percakapannya itu timingnya seperti apa gitu. Nah, UI itu mengajarkan kita hal yang seperti itu, Ri. Artinya ada momen-momen atau ada situasi-situasi yang kalau ketika lu kuliah di daerah tertentu, ya itu lu nggak bakalan menemukan itu gitu loh. Betul. Dan sehingga di situ cara berpikir dan cara pandang kita pun terbuka. Oh, ternyata hal seperti ini nih ada loh ya. Nah, gue mendengarkan curhatan teman-teman gue ya di beberapa kampus lain gitu misalnya. Lu pernah dengar nggak? Ya beberapa kampus kita nggak usah sebut lah. Ntar tersinggung channel gue dilaporkan ke Polda pula. Kena UITE gitu. Misalnya gini bro. Misalnya gini. Ada kawan yang diancam oleh dosennya. Selama gue masih ngajar di sini, di kampus ini, jangan harap lu bisa lulus. Lu pernah dengar cerita itu nggak? Di mana? Di UI? Enggak, di antara teman-teman kita dari kampus lain misalnya. Oh, kalau gue sih belum pernah dengar sih yang seperti itu. Maksudnya yang hal-hal se-ekstrim itu Ya ya misalnya, mungkin ada sih ya. Mungkin ada. ini dosen sakit hati ini sama orang terus nggak lulusin. Misalnya dosen nih, gue sakit hati sama lu. Karena mungkin lu ada kelakuan lu apa, salah ngomong atau apa gitu ya. Terus lu nggak dilulusin sama dia. Pernah dengar nggak lu cerita semacam itu? Kalau seperti itu pasti ada dong. Ya kan? Pernah lah. Ya pernah dengar kan? Nah kira-kira gitu. Sampai ada yang gue menemukan cerita yang sampai se-eksplisit itu dosen yang ngomong. Selama gue masih ngajar di sini, lu jangan harap lulus. Oke. Ya ini. Nah, gue mau berbagi pengalaman gue sedikit di UI. Ini pengalaman yang tidak patut dicontoh untuk beberapa sisi sih menurut gue. Tapi ada hal pelajaran yang penting. Jadi gue pernah nggak teguran sama dosen gue 3 bulan, bos. 3 bulan gue nggak teguran sama dia. Gara-gara dia di kelas karena mau nyindir gue gitu ya. Nyindir gue, dia pakai contoh ngomongin personal gue. Nah, jadi gue agak waktu itu, lo nggak enak nih. Masa fakta-fakta soal gue lo beberin di depan umum kayak gini. Gitu. Jadi gue menyerangnya sisi personal ya. Ya sangat personal dia ngasih contohnya dan itu benar cerita itu memang benar dan tidak banyak orang tahu cerita itu gitu. Nah dia kebetulan tahu entah dari mana. Mungkin dia kenal sama orang yang juga kenal sama gue di luar kelas gitu. Sebelumnya lu berdebat dengan dia, terus pada akhirnya dalam perdebatan dia ad hominem atau gimana gitu ya? Dalam perdebatan panjang, akhirnya dia mencoba exit dari perdebatan itu memberikan assault gitu, serangan yang agak personal, gue rasa ya. Itu kan ibaratnya apa ya? Orang-orang kehabisan jurus saja sih kalau debat-debat seperti itu. Agak-agak personal. Gitu. Nah, di akhir semester dia mengundang gua, bro, jadi moderator bedah bukunya dia. Oke. Ya. Dan gua lihat siak. Kita kan lihat nilai di siak kan kalau di UI kan. Ya kan, lihat nilai. Momen-momen tragis lah kalau gua dulu itu. Mata kuliah itu gua dapat A, bro. Oke. 3 bulan gak teguran, dia undang gua jadi moderator bedah bukunya.
Dia kasih gue duit karena honor, karena acaranya itu proyek pemerintah. Jadi dia penelitian soal tema tertentu yang dibiayai oleh pemerintah, hampir gue keceplosan. Nanti orang tahu lagi. Kalau gue keceplosan Gue penelitian. kayaknya tahu nih orangnya nih. Ya, jadi Gue kayaknya tahu nih. habis itu gue dapet nilai A. Nggak, maksud gue Hmm. artinya persoalan personal ini nggak begitu mempengaruhi penilaian dia gitu. Dan setelah itu gue segen sama dia. Oh iya, lu dosen yang hebat. Karena bisa memisahkan persoalan personal dengan kompetensi. Nah itu contoh paling ekstrim yang pernah gue dapat. Harusnya sih gue, kalau gue ya, harusnya ya, kalau boleh waktu diulang kepada saat itu gitu ya, gue akan minta maaf. Harusnya kayak gitu. Ya Ya udahlah, karena memang ngapain gue berantem sama orang yang lebih tua gitu kan, karena hal yang remeh-temeh pula. Harusnya sih kalau hal itu gue sesali sekarang dan bisa diulang, gue akan minta maaf. Tetapi itu nggak bisa diulang lagi, ya udah gue jadiin pelajaran. Jadi memang apa namanya, gue akan jadikan itu pelajaran. Dan memang apa ya, gue ngelihatnya kultur akademik di kampus gue udah sampai ke level itu. Gitu. Udah ya, sampai ke level di mana lu bisa menilai orang dari apa yang sudah dia perbuat gitu. Bukan dari sentimen gitu, tapi dari argumen. Nah, kalau gue ya akan jadi pengajar suatu saat atau jadi orang yang harus menilai, gue akan gue sudah dapat pelajaran bagaimana rasanya diberikan apa yang lu dapat, apa mendapatkan nilai terbaik gitu ya, meski dengan berbagai macam faktor-faktor yang berada di luar hal akademik ini yang bisa aja membuat nilai lu jelek. Kalau gue dikasih C tuh, aduh, hancur tuh gue itu. Tapi ya bisa aja itu hak dia gitu. Nah, maksud gue itu, gue beruntung dapat tradisi akademik yang seperti itu. Mungkin kalau gue di kampus lain, bro, mungkin gue nggak akan lulus kuliah 3,5 tahun. Yakin gue. Karena jarang-jarang orang mau toleran sama kelakuan gue. kalau Kayak di di SMA kan jurusan gua, hancur banget nilai gua. Gara-gara gua kalau di ngerasa, jurusan gua, Ri, kalau di jurusan gua ada dulu satu dosen, nggak tahu ya beliau masih ngajar apa enggak ya. Tapi beliau salah satu dosen yang menarik juga, salah satu dosen yang berusaha untuk dihindari oleh mahasiswa juga. Dan ketika ada mahasiswa yang mempertanyakan kenapa dia dikasih nilai yang jelek, dosen ini punya jawaban yang itu udah nggak bisa dibantah. Jawaban beliau itu, kenapa saya mengasih Anda nilai seperti ini? Ini adalah bentuk tanggung jawab saya dengan dunia industri. Edan nggak tuh jawaban seperti itu gitu loh. Ini adalah bentuk tanggung jawab saya terhadap dunia industri gitu loh. Atau kasarnya, ini hasil kerjaan lo, kalau dibawakan ke, kalau lu kerja, ini orang nggak bakalan nerima, fail gitu loh. dan Nah, sampai jadi dia sudah sampai ke tahap itu gitu loh. ya bukan lagi urusan personal dia, tapi etika profesinya. Dia sudah sampai ke etika profesi gitu loh. Dan itu yang membedakan dunia kampus dengan dunia sekolah. Betul. Kalau dunia sekolah kan guru itu masih ada kedekatan emosional, ya enggak? Masih ada kedekatan emosional. Kalau dosen itu ya ibarat kata kayak persiapan kita ketemu dengan atasan kalau misalkan kita berkarir atau profesinya itu nanti menjadi orang yang bekerja di korporasi gitu ya. Ya, makanya karena kultur yang sangat egaliter itu, anak UI ini jadi sulit gitu untuk
servis atasan gitu kan. Gue nemuin fakta di beberapa tuh. Untuk lembut-lembut sama atasan, ngomong sesuai dengan apa namanya, jaga-jaga perasaan orang gitu. Coba lu lihat anak UI itu nyelekit banget. Dan Kalau apa ya, di beberapa perusahaan itu terkenal songong, Ri. nah iya, Termasuk gua. betul, betul, betul itu. Betul. Oh, ini mentang-mentang padahal sebenarnya kalau diukur-ukur kapasitas ya, diukur-ukur kapasitas dan kemampuan di dunia kerja pun, kampus-kampus lain pun sebenarnya nggak kalah. Banyak kok teman-teman yang satu profesi sama gue, satu kerjaan itu jago-jago gitu, tapi dia bukan dari UI, bukan dari ITB, enggak. Maksudnya gini, Itu balik lagi ke yang tadi gue bilang tadi di awal. ya karena kultur kita yang egaliter itu membuat banyak orang yang suuzon gitu loh. Nah, Ya belum tentu kultur di kampus mereka kayak begitu gitu. Gue nah. masih dengar beberapa kampus negeri itu yang dosen profesornya harus cium tangan gitu, masih dengar gue. Profesor datang, Prof, cium tangan bro. Gak tahu nih COVID sekarang masih cium tangan apa enggak tuh, gak tahu gue. Gue seumur-umur cium tangan dosen ini sekali ya, sidang kali ya. Kelar-kelar sidang skripsi kalau nggak salah cium tangan dosen. Ada, Karena ini ya. karena selama kuliah dia udah kayak orang tua gue sendiri. Lu tau lah orangnya siapa. Iya. Dosen gue. Udah kayak apa ya? Kan gue untuk dunia akademik ini kan gue nggak punya panutan bro. Orang di rumah gue nggak ada yang benar-benar sekolah gitu, nggak ada gitu. Ya Maksudnya gue pun juga salaman pun juga waktu itu ya sama guru besar yang memang udah sepuh juga sih. Tapi memang jagoan lah. Memang jagoan. ya itu memang nggak dibiasakan juga. Bahkan sama orang yang udah sepuh sekalipun, orang beberapa dosen, ada tuh dosen politik yang udah meninggal tuh. Mahasiswanya bahkan sampai gue nih, angkatan gue dulu, manggilnya Mas bro. Udah tua banget. Kelahiran 50 kali, 54 gitu, 53, pokoknya 50-an lah. Manggilnya masih Mas. Nah, jadi Tapi yang mahasiswanya ketika dulu kuliah pun juga manggil Mas dong berarti. itu Mas. Dan itu dipelihara sampai sudah lulus sekian tahun kan ya. Iya, iya, iya. Gue Ya sama. itu memang nah itu tadi. Itu juga masih berlaku loh, Ri, di jurusan gua. Beberapa dosen yang istilahnya sekarang secara posisi mereka itu sudah di atas. Ya gua dan teman-teman manggil beliau itu masih manggilnya Mas gitu loh. Iya. Bukan manggilnya Pak gitu loh. Ya tapi lu jangan tiba-tiba so akrab juga. Mas. Benar. Nih anak-anak sekarang nih yang 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 suka berperilaku random ini kan. Wah, ini kayaknya senior-senior manggil Mas nih. Pada manggil Mas juga, habis itu dijinjing, habis itu kerah lo. Tapi nggak tahu ya Ria. Kampus-kampus sekarang itu hubungan antara mahasiswa dengan dosen itu kalau gue lihat di sosmed itu ya itu kadang kan kocak-kocak ya. Kalau zaman kita dulu kan nggak ada ya yang namanya Pak, saya bisa bimbingan hari ini, bla 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 bla. Assalamualaikum Pak, kapan saya bisa bimbingan? Kalau dulu kan kita nggak cuman SMS kan dulu ya, nggak media chat dulu kan. Ya, sekarang udah di WA ya. Kalau dulu itu Paling apa ya? Kalau dulu BBM. ya kalau sempat BBM dulu BBM. Tapi gue seumur-umur dengan dosen chatting sih enggak ya, Ri. Lebih ke telepon sih, Ri. Telepon langsung, terus ngomong langsung. Dan ya itu ya tetap apa ya, menjaga sopan santun. Tapi yang lucunya beberapa kali gue temukan di sosial media, banyak tuh temuan-temuan mahasiswa-mahasiswa milenial yang
kadang ngawur lah ya. Oh, Iya. masa ngomong sama dosen gini gitu loh. Tapi ada juga dosen yang ngawur, bro. Mencoba mudah. Enggak, dia menyuruh semua mahasiswanya subscribe YouTube-nya, sosmednya, gitu yang lain tuh. Ada satu orang tuh pernah main ke sini nih, ke kantor gua. Pernah main, terus ngaku, ini gua heran nih subscriber gua nggak naik-naik. Padahal gua udah mobilisasi nih mahasiswa-mahasiswa gua. Aduh bang, kata gua. Lu kenapa pakai cara-cara tidak terhormat begitu sih? Oke, ini seru nih obrolan kita nih soal kultur ini. Mungkin itu salah satu hal aja ya yang kita bahas nih, gitu. Nah, kalau lu mau ada hal lain yang mau kita bahas di sini, kultur di kampus, silakan komen di bawah. Nanti gua akan bahas lagi dengan bintang tamu gua yang lain. Atau mungkin Nanda Prima gua hadirkan kembali di sini untuk lu nanya-nanyain. Ini kayaknya ya, kalau kita bikin live streaming ini rame nih, bro. Yakin gua. Bakalan banyak perdebatan sih. Iya, Bakalan banyak perdebatan karena memang ini kan sudut pandang dari kita berdua ya. Kita melihat apa dunia kampus itu dari kacamatanya kita. iya, ini Terus belum satu lagi kita mau ngomong uh, namanya mabuk-mabukan boleh asal IP di atas 3 gitu. Belum lagi kan soal-soal itu kan. Banyak kan teman kita yang kerjanya mabuk-mabukan gitu kan, tapi nilai ujiannya bagus gitu. Banyak, bro. ya kayak gue dulu senior gue ada yang senior senior gue yang dulu ada dia itu punya side job lah ya, ada side job gitu, ngeband. Dan bandnya serius. Malah gimana? Bandnya band serius gitu, underground ya. Enggak, jazz dia. Yes, ini bukan Redeng nih yang lu maksud. Bukan. Kalau misalkan dia nonton ini ya gue titip salam lah. Hari Minggu dia manggung. Senin itu TS gitu loh. Dan itu dia memang ya bener-bener ya harus dihadapin gitu loh. Dan ya gue sempat ini juga lah apa namanya amazed ya apa istilahnya heran apa ya takjub Adore. ternyata ya nggak lebih ke takjub aja sih hal-hal yang biasa kita lihat di TV mungkin ya itu memang kenyataan ternyata memang beneran ada yang kayak gini gitu loh. Nanda Prima ini adalah junior satu fakultas dengan Nikola Saputra. Lu gak pernah ketemu ya tapi Nicholas ya di kampus? Pernah ya? Pernah. Lu masuk tuh dia baru mau lulus tuh ya? Gue malah ketemunya sama Dian Sastro kali. Oh iya, wisudanya Dian Sastro lu masuk ya? Iya, Dian Sastro, Andin. Ada Tapi kawan kalau yang sekampus yang sempat motretin Dian Sastro dari tribun Balairung itu. Dia potret, dia cetak fotonya, dia simpen, bro. Dia taruh di tempat apa di meja kerja, meja belajarnya dia. Aduh, ini orang obses atau apa? tapi ada yang menarik loh, Ri. Ini ada yang menarik loh, Ri. Dan mungkin nggak banyak orang yang tahu lah. Gue masih ingat pada saat wisuda mereka-mereka itu ya. Kalau kita kan waktu itu masih maba ya, terus Lu, jadi paduan suara kan dulu ya. lu belum. Jadi paduan suara kan dulu tuh kan untuk yang maba-maba. Nah, pada saat hari H wisuda, Dian Sastro sama Andin itu kan diwawancarain sama infotainment tuh. Nah, kebetulan gue lewat tuh dekat dengan posisi orang lagi wawancara nih. Jadi gue sempat ngeliat dong, Dian Sastro sama Andin lagi di wawancara. Ada yang menarik sih. Wisudawati yang lain itu make up-nya udah make up
setara kelas wedding make up lah. Udah kayak orang mau kondangan lah, maksudnya udah kayak mau orang inilah pas mantenan. Dian Sastro sama Andin itu make up kayak orang make up biasa. Jadi poin lo apa? Dua orang ini Ya, apa gitu? Atau gimana sih poin lo? Dia ya nggak poin gue up gitu. apa? Dia nggak mampu Gimana? up, nggak mampu beli make up gitu maksud lo? Enggak, maksudnya ya tadinya kan mungkin ya kita berekspektasi, wah yang lain nih wisudawati lain, wah Heboh. dan cakep gitu kan ya, heboh gitu. Nah ini gimana nih? Apakah seorang Dian Sastro nanti dia pakai heels yang gimana mahal atau pakai kebaya yang dari apa desainer macam Anna Avanti atau siapa gitu ya? Ya desainernya artis lah gitu. Ternyata enggak. Biasa aja gitu loh. Enggak, gue Enggak itu benar gitu. kadang-kadang ngobrol sama lu tuh banyak fakta, tapi kesimpulannya juga gue bingung. Apa kesimpulan? Kesimpulannya gini. Kadang hal-hal yang kita lihat di TV, ketika kita lihat langsung, itu sering bikin kita kaget. Nah gitu loh. Oke. Ketika kita ada di UI. Oke. Bener nggak? Jadi Bener nggak? seorang Andin dan Dian Sastro pun dia saking egaliternya dia tidak menonjolkan keartisannya di situ gitu. Bener. Itu Karena ukurannya kesimpulannya. bukan itu di sana gitu. Dan kan juga nggak tahu ya. Ini bener apa enggak? Lu bisa apa koreksi gue. Seorang Dian Sastro masih naik bikun kan ya? Masih benar. Seorang Dian Sastro, Andin, terus Nicholas malah kosannya di Kutek tuh dulu tuh. Warteg Sinta ya. Warteg Sinta. Warteg Sinta ini jadi legendaris gara-gara Nicholas makan situ. Nicholas sering makan di situ. Belum ada Instagram tuh waktu itu. Kalau ada Instagram udah gila tuh warteg tuh pasti tuh. Nicholas check in terus kan di situ pasti kan. Makan siang nih, gitu kan. Pare sama kerang. Nicholas makan siangnya. Pare, kerang sama jengkol, bro. Ceplok satu, Mbak. Ternyata makanan Nicholas Saputra sama kita. Dulu pas awal-awal angkatan pas tahun pertama kuliah iseng tahun kedua apa ya kalau nggak salah 2008 makan di FE ketemu sama Nagita Slavina. Afgan gitu. Afgan ya. Tapi Afgan pas ini sih pas. Afgan itu dulu di Pelonco apa ya kalau nggak salah ya dulu ya. Ya FE dia 2007. Gue di Visip juga gitu bro. Ketemunya Kevin Aprilio. Ini apa-apaan nih orang sini nih? Lu bukannya anak UPH? Ya gitulah, sangat terbuka kan. Sampai anak UPH aja nongkrong situ bro. Kevin. Berapa hari? Tapi kalau lu pengen Itu sebelum ada dia situ tuh. Waktu itu gua ketemu. Tapi kalau hitung-hitungan sering tidaknya artis ke kampus, paling sering itu ya di fakultas gua, bro. Sabtu Minggu, Engineering Center UI itu ya jadi kampus mainannya FTV. Oh iya, sama pusat studi Jepang. Pusat studi Jepang. Jadi kalau lu nonton FTV, ada scene perkuliahan, nah itu ya kalau nggak Engineering Center UI, kalau nggak pusat studi Jepang. Ya, dulu. Sekarang gue nggak tahu ya. Sekarang gue nggak tahu. Filmnya siapa itu yang di View, lu nonton nggak? Yang Dion. Gue nggak ngikutin begituan lagi tuh ya. Apa judulnya tuh? Ada tuh Dion, Yoko, Laura Basuki, terus si Sheila Dara, sama Jill Gladys tuh. Main di pusat studi Jepang tuh berapa bulan yang lalu lah gua tonton itu. Gara-gara syutingnya di pusat studi Jepang. enggak. Karena memang ceritanya juga bagus.
Kemarin ada yang posting gini, Ri. Kemarin tuh ada yang posting gini, Ri, di Twitter ya. Jadi foto udara kawasan Depok sama UI. Ini menarik nih, gue baru tahu. Iya, iya, gue lihat foto. Gue baru lihat. Gue lihat foto itu. Lu tahu kan ya foto itu ya? Jadi nanti mungkin kalau lu edit nanti bisa lu munculin ya. Gak usah, suruh cari sendiri aja. Capek gue masukin. UI itu di Depok. Kenapa tadi berulang kali gue bilang ekosistem? Iya dia kayak punya ekosistem sendiri gitu loh. Di dalam lingkaran pagarnya UI itu, bener nggak? Seolah-olah berbeda gitu loh dengan sekitarannya. Atap-atap, tahu-tahu kok hijau sendiri kan? Hijau sendiri, terus asri sendiri. Tapi dia di tengah keasrian itu ada beberapa gedung gitu kan ya. Ada beberapa gedung-gedung dengan bentuk arsitektur yang arsitektur campuran antara peninggalan Orde Baru kemudian sama yang arsitektur kekinian. Ya, gue meminjam istilah Singapura ya. Istilah Singapura itu adalah UI itu bukan garden kampus. Dia bukan garden kampus gitu. Tetapi bukan kampus garden gitu. Bukan kampus garden. Bukan kampus yang kebun gitu. Tapi dia adalah Hutan. Hutan. Bukan maksudnya bukan bukan forest kampus juga menurut gua. Walaupun di UI ada hutannya. Iya, bukan kampus forest gitu. Tapi kampus in the forest. Kampus di dalam hutan. Ya kan kalau di runut historinya kan tadinya kan itu memang hutan juga kan ya. Iya. Oke, ini kalau kita lanjutin nih bisa sampai besok. Ada baiknya kita akhiri pembicaraan ini. Kalau lu ada tema-tema lain yang mau kita bahas, ya silakan di komen di bawah ya. Sampai jumpa di teman mikir berikutnya.